kita berjumpa, bersua, dan tetap muka bersama dalam jamaah Masjid Al-Fawad dari Aceh demi sama-sama kita menyimak pengajian kitab Al-Fawad Al-Akhbar. Selawat beriring salam mari selalu kita sedang sajikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis-hadis dari beliau untuk mengingatkan kita tentang bahwa dunia ini bukanlah tempat kita akan berakhir selamanya, akan tetapi kampung kita ada akhirat, di mana kita akan pulang dari sana. Kalau kita berasal dari sana dulu semenjak ayahanda kita Nabi Adam berada di sana sampai akhirnya kita menjalani kehidupan kita di dunia, dan pastinya kita nanti akan kembali ke sana. Apakah kita akan berakhir di surga atau ke neraka? Dan malam ini kita akan membahasnya dengan sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu bab ke-33 tentang titian Shiratal Mustaqim. Kita sudah menjelaskan di pengajian sebelumnya bab yang kedua, yaitu pada menyatakan didirikannya mizan atau timbangan amal. Dan hari ini alhamdulillah ada ayahanda dan para unia sekalian terima kasih yang sudah hadir. Kita akan menyimak tentang bagaimana titian Shiratal Mustaqim dibentangkan dan menjadi batasan antara dua tempat yang ada di akhirat kelak, yaitu surga dan neraka. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini diberikan manfaat dari ilmu yang pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babu tsalitsu wa tsalatsuna fi dzikri shirati. Bermula ini adalah bab yang ke-33 pada menyatakan as-sirat, yaitu titian ataupun jembatan. Duduk titik atau jembatan adalah sebuah media di mana saat kita melaluinya maka kita sampai dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, titian Shiratal Mustaqim adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kita ke surga, dan apabila kita terjatuh maka kita akan terjatuh ke dalam dereng neraka. Qala Nabi alaihi salam, telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun diibaratkan alaihi salam, kalau tidak disebut nama berarti ini adalah Nabi Muhammad. Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa 'alan nari, menciptakan di atas neraka, hasran, satu tali, wahwa sirat, yaitu sebuah jembatan, alamat di jahannam, yang memanjang di atas neraka jahannam. Nah, jembatan ini adalah sebuah tali atau sebuah pembatas yang terbentang di atas neraka jahannam. Muddu khussatin musdiqatin alaihi sab'u qanatiri kulli qintratin minha masiratu thalathati alafi sanatin. Jembatan tersebut sangat licin dan mempelesetkan. Jadi posisi jembatan saban lagi lantai keramik kena uji. Seperti itulah posisinya, licin dan membuat kita terpeleset. Jadi bukan terbuat dari aspal, bukan terbuat dari sesuatu benda yang kesat dan bisa dilangkahi. Akan tetapi jembatan Shiratal Mustaqim adalah sebuah jembatan yang sangat licin dan membuat kita terpeleset. Jadi posisi jembatan itu membuat kita terpeleset. Alaihi sab'u qanatirin, di atasnya ada 7 gardu. Di atasnya ada 7 pos. Jadi jembatan itu, di atas jembatan ada 7
tempat pemberhentian, ada 7 tempat pemeriksaan, ada 7 tempat kita berhenti. Kullu kitratin minha masiratu salasati alafi sanatin. Setiap pos, setiap gardu daripadanya jauhnya adalah perjalanan 3000 tahun. Jadi ada 7 perhentian, 7 pos, setiap pos itu jaraknya adalah 3000 tahun. Alfun minha su'udun wa alfun minha istiwa'un wa alfun minha hubutun. 1000 daripadanya mendaki atau tanjakan yang tinggi, 1000 tahun daripadanya mendatar, dan 1000 tahun daripadanya menurun. Nah, jadi posisinya ada 7 pos, masing-masing pos jarak 3000 tahun, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, dan 1000 tahun adalah menurun. Adakun minasya'rati wa haddun minasayfi. Posisi jembatan ini lebih halus, lebih kecil, lebih lembut, lebih sangat kecil sekali. Dakun itu tepung, dakik itu halus seperti tepung. Jadi adakun itu sesuatu yang lebih kecil, lebih mikroskopis, lebih tidak dapat dilihat, lebih ukurannya lebih mini daripada rambut. Jadi ukuran jembatan ini jauh lebih tipis, jauh lebih halus daripada sehelai rambut. Minasya'rati, sya'rati ini bisa berupa bulu, bisa berupa rambut. Biasa disebut sya'rati malah bulu, kalau sya'ri rambut. Wa haddun minasayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Jembatan ini lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Wa adlamu minal laili, dan lebih gelap daripada malam yang pekat. Jadi posisi penajak yaitu 7 pos, masing-masing pos 3000 tahun, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Jalannya itu tidak ada lampu, tidak ada penerangan, memang sangat lebih gelap daripada malam yang pekat, dan halus, dan lebih halus daripada rambut, serta lebih tajam daripada pedang. Membayangkan kibat cara tajak di hatinya, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun datang, 1000 tahun menurun, baru 1 pos, ada 7 pos yang seperti itu. Baru kita sampai ke tujuan kita, surga kelak. Perjalanan yang begitu mengerikan inilah yang membuat orang selalu ketakutan akankah kaki kita tergelincir di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang berjalan dengan santai, ada yang berjalan cepat, dan ada orang yang ketika hampir sampai ke ujung di situ terpeleset. Sebegitu parahnya, sebegitu ngerinya, sebegitu tantangan dalam kehidupan kita saat kita membayangkan akankah kita dengan amalan kita yang pas-pasan ini, bisakah kita selamat dalam perjalanan menuju surga kelak. Mungkin sebagian inilah yang dapat kita lakukan malam ini. Seperti biasa kita menyiapkan dengan Fatihah kita di akhir perjumpaan nantinya. Mungkin kita teruskan rumah juga di kertasnya. Niatkan untuk apa yang kita inginkan dan ya, silakan. Orang surga itu sudah pasti tentu masuk bukan karena ibadahnya, bukan karena taat dan segala macam, yaitu takwa. Jadi ukuran takwa itu ada di hati masing-masing yang tahu hanya Allah. Contohnya ketika yang masuk surga, Imam Al-Ghazali dalam riwayat hadis Nabi dikatakan, apakah saya masuk surga? Apakah karena kitab saya yang sekarang, Imam Al-Ghazali, atau karena tulisan saya yang ikut terkenal? Semua jawab bukan.
Tapi kenapa? Karena Anda memberikan kesempatan seekor lalat yang minum tinta yang sedang Anda tulis. Itu satu. Satu lagi, riwayat seorang pelacur, dia membantu memberikan air minum kepada seekor anjing. Kata Rasulullah, dia masuk surga. Jadi masalah ini pertanyaannya adalah bagaimana ukuran untuk orang-orang bisa berjalan seperti gambaran tadi jembatan Usul 47 Sunnah Al-Lembaga dan 7 pos yang 3000 tahun perjalanan, ya kan? Jadi kalau kita pikir sendiri nggak mungkin kita dengan ibadah kita itu bisa mencapai. Apalagi yang pas-pasan kan? Apalagi yang tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana caranya itu kita menyambung yang tadi yang data tadi masuk hanya dengan memberikan kesempatan seekor lalat meminum tintanya, memberikan air minum kepada seekor anjing, orang pelacur. Di situ mungkin itu ukuran keikhlasan katanya. Dalam beribadah. Itu satu. Baik, terima kasih Pak Ustaz, pertanyaannya sangat bagus sekali dari Anda. Ukuran keikhlasan menjadi dasar kita untuk masuk dalam surga. Ya, tepat sekali. Allah mempunyai 99 nama. Setelah nama pertama Allah, beliau menyandingkan dengan Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih beliau. Setelah Ar-Rahman ada nama ketiga yaitu Ar-Rahim. Artinya juga Maha Pengasih, tapi untuk membedakan antara kedua lafaz taraduf. Taraduf artinya beda lafaz sama makna. Untuk membedakannya kita memberi nama dengan penyayang. Padahal Rahman dan Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu rahimah yarhamu, artinya kasih sayang. Boleh diartikan kasih, boleh diartikan sayang. Kita mengatakan pengasih dan penyayang, dan kedua bermakna sama. Diartikan oleh Rasulullah, ditafsirkan bahwa rahmat adalah sifat sayang Allah untuk seluruh hambanya di dunia, sedangkan rahim adalah sifat sayang Allah kepada hambanya di akhirat. Jadi artinya apa? Kita masuk surga dasar dari sayangnya Allah kepada kita, dan mungkin ini manifestasi daripada sifat ikhlas yang tadi kita lakukan saat kita beribadah. Dan pastinya memang persis seperti disampaikan oleh Anda tadi, tidak ada patokan dari seberapa banyak amal kita, tapi toh sebenarnya kita masuk surga itu adalah dasar kasih sayang Allah. Hari ini kalau kita berpikir rahmat Allah kepada kita di dunia, sebenarnya kalau dengan tingkat sekolah kita, dengan tingkat pekerjaan kita, dengan tingkat usaha kita, mungkin hantruk dukno kaya katanya di dunia, menyodukno tamat sekolah katanya, menyodukno tak kerja, menyodukno jemat katanya, mungkin handukno katanya kaya. Artinya apa? Ada tangan gaib, ada invisible hand, ada suatu kekuatan di luar kita yang membuat hidup kita seperti ini. Salah satunya mungkin pengaruh doa-doa kita yang membuat kita seperti ini. Kalau kita bayangkan, saya cuma tadu udah jaga gede, kok bisa gede kita bisa banyak, sementara orang lain capek nunggu pur-purlalah kanan saja. Di dunia saja Allah sudah buktikan rahmannya itu berpengaruh kepada kita dalam mendongkrak pendapatan dan juga mendongkrak kehidupan kita di dunia. Pun begitu dengan rahimnya Allah di akhirat. Kadang-kadang seorang wanita, contohnya seorang wanita man sholat khamsaha, barang siapa yang cuma sholat 5 waktu, wasama ramadana, lalu cuma berpuasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, lalu menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, lalu mentaati suaminya, dakhalatil jannah min ayyi babin syi'ta, maka dia akan masuk surga dari seluruh
pintu yang dia suka. Artinya apa? Tidak perlu sholat sunat, nggak perlu ngaji, nggak perlu tahajud, nggak perlu duha, nggak perlu sedekah, nggak perlu apapun, cuma tok sholat fardu 5 saja, puasa Ramadan saja. Kalau tinggal maka dikata, lalu dia menjaga kemaluannya, artinya tidak berzina, dan dia mentaati suaminya, maka dia boleh masuk surga dari semua pintu. Kalau orang yang berpuasa Ramadan cuma masuk dari pintu raya. Tapi sebeginilah Allah ridha saat dibilang ridha wanita, ridha Allah pada seorang wanita terletak pada ridha suaminya. Maka saat itu Allah sudah menyandingkan dengan keridhaannya dengan ridha suami. Begitupun ananda yang keridhaannya pada ridha orang tua. Saat orang tua ridha kepada anak, bagaimana Alqamah yang begitu tersiksa saat sakaratul maut lalu datang ibunda, maka bisa kembali lega dan bisa menghadapi sakaratul maut dengan baik. Artinya doa orang tua adalah yang terbaik. Makanya saat kita dalam kehidupan, kita tahu kadang-kadang makna daripada sebuah amalan bukan esensinya hanya pada amalan tersebut, tapi sejauh mana kita punya nilai keikhlasan dan juga esensi dari takwa yang tergambar daripada amalan tersebut. Kita ketahui semua perbuatan kita yang kita lakukan, kalau perbuatan taat tujuannya adalah takwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau kita sudah melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, kita sudah disebut bertakwa. Apakah ini sudah bisa jadi kunci masuk surga? Bisa, bila kita punya nilai ikhlas di situ dan kita mendapatkan kasih sayang Allah. Ada banyak kisah yang kita ketahui, orang yang ibadahnya pas-pasan tapi dapat kasih sayang Allah, maka dia akan masuk surga. Tapi orang yang ibadahnya over, lalu punya sifat sombong, batrul haq dalam hatinya, punya sifat ria, punya sifat sang-sang dialah yang paling hebat, malah orang-orang ini yang akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Kita ketahui ada seorang, kalau ingat kita dengar kisahnya, seorang yang membunuh 99 orang. Lalu saat dia mau bertobat, dia bertanya kepada seorang pendeta. Pendeta tersebut mengatakan tiada jalan taubat baginya, maka genap 100 orang dibunuh dengan pendeta tersebut. Ketika bertanya kepada para ulama itu mengatakan ada jalan bertobat, maka dia niat untuk pergi bertobat. Dalam perjalanan dia meninggal, dia belum melakukan kebaikan, tapi Allah ampunkan dosanya dan Allah masukkan ke surga tanpa amalan. Kita lihat ada seorang imam yang memang melakukan banyak kebaikan, tapi akhirnya tergelincir karena fitnah, tergelincir karena zina, lalu membunuh orang yang dizinainya, akhirnya su'ul khatimah. Makanya kehidupan kita saat ini, janganlah berbangga dengan amalan kita, karena kita belum tahu akhir kita kemana. Dan amalan kita yang membawa dalam surga sebenarnya bukan amalan kita, tapi hanya karena kasih sayang Allah. Hari ini kalau kita dapat analogikan, saat kita punya anak kita hari ini bangga, kita sedang keadaan di normal. Anak-anak sekolah learning from home, belajar dari rumah. Lalu mereka mengirim video dari HP. Mereka bangga punya HP Android. Mereka bangga punya kuota internet sampai berapa giga. Tapi sebenarnya itu bukan punya dia. Anak SD sebenarnya belum pantas punya Android. Yang belikan Android bapaknya, mamanya. Yang belikan HP sampai 1 juta, 2 juta, beli kuota internet. Tujuannya apa? Kasih sayang orang tua. Mereka pikir jatah dia jajan sehari cuma 5.000. Kapan dia dapat untuk bisa beli HP? Nah, ini artinya sebenarnya dengan amalan kita yang pas-pasan, tingkat setetes air saja, kita tidak pantas mendapatkannya. Kalau dengan ibadah kita, dan disinilah fungsi daripada kasih sayang Allah yang membuat kita insya Allah bisa terbebas daripada neraka dan masuk ke dalam surga. Saat malam Jumat kita bersama dia, kita bertahlil. Setelah
la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita akan baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridhamu tuntutanku. Artinya tujuan daripada hidup kita sebenarnya bukan surga, tapi ridha Allah. Kalau ridha Allah sudah kita dapat, maka dumpu lebih kita jauh. Surga itu kecil sekali. Sama seperti kalau kita sudah dapat ridha orang tua, urun cik senang-senangnya dumpu lebih. Nah, pelai cuapi, pelai kota cok kota, merdeka kejemat dari Allah. Semua dikasih. Begitu juga dengan Allah, saat kita sudah dapat kasih sayang Allah, maka Allah akan berikan semua dengan sifat rahmannya. Allah berikan kesenangan di dunia, dengan sifat rahimnya insya Allah Allah berikan keselamatan kita saat berada di atas titian Shiratal Mustaqim, dan insya Allah inilah yang kita harapkan nantinya. Bisa ya, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Semua hadis? Ya, kita sambung sedikit. Wa adramu minal laili, dan lebih gelap daripada malam yang pekat. Kullu kitratin alaiha sab'un shibrin. Di atas setiap pos, di atasnya ada 7 cabang. Jadi bayangkan titian Shiratal Mustaqim ada 7 pos. Satu-satu pos naik, datar, turun. Di tiap pos ada 7 cabang. Di setiap pos itu, jadi jalannya tak lurus. Di setiap pos ada 7 simpang lagi gitu. Setiap cabang, kullu syubatin karabit tawili. Setiap cabang seperti panah yang tajam ujung, seperti panah yang panjang, karabit tawili, muhaddadil asnani, dan tajam ujungnya. Jadi di setiap pos ada 7 simpang lagi. Simpang-simpang itu juga berada seperti anak panah yang tajam ujungnya, dan yajlisul abdu ala kulli qintaratin minha. Di setiap cabang duduklah seorang hamba. Sepertinya kalau di sana hamba itu malaikat. Ala qintaratin minha wa yas'alu amma amarallahu ta'ala bihi. Maka mereka bertanya daripada apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dengannya hamba. Kembali kita bayangkan jembatan Shiratal Mustaqim berarti naik turun, naik datar turun, naik datar turun, 7 kali naik turun. Di setiap pos ada 7 cabang, ada 7 simpang, dan di simpang-simpang tersebut duduklah seorang hamba. Tapi hamba itu pastinya bukan manusia. Kenapa? Para manusia sedang dalam tahapan pemeriksaan. Hamba-hamba ini pastinya itu malaikat yang mereka bertanya tentang apa yang diperintahkan Allah kepada hamba ini. Apa saya ditanyakan? Fafil ula, maka pada simpang pertama, pada cabang pertama, yuhasabu alal iman, ditanyakan kepadanya di atas iman. Jadi dia bertanya, apakah kamu punya iman? Apakah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat? Al iman an tu'minu billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi. Jadi apakah seorang itu punya iman? Inilah yang ditanyakan pada cabang yang pertama atau syu'bun yang pertama. Fa in salima minal kufri wal riya'i, maka apabila dia selamat daripada kufur dan riya, fayuhawi illa turaddi finnari, maka kalau dia selamat dari cabang yang pertama, maka dia bisa melewati gardu tersebut. Maka jika tidak, maka turaddi finnar, maka dia dilemparkan ke neraka. Jadi kalau kita bayangkan seperti ini, ternyata cabang itu syu'bun itu bukan seperti cabang simpang berarti, tapi dia berada dalam gardu. Ada 7 pos pertanyaan di dalam satu gardu itu lagi. Pertanyaan pertama yaitu tentang iman. Kalau dia selamat daripada punya iman, atau selamat dari sifat kafir dan dia, maka tetap di atas gardu. Jika tidak, maka dilemparkan ke dalam api neraka.
Wa fi tsaniyati, dan pada cabang yang kedua, yus'alu 'anis sholati, ditanyakan kepada hamba tersebut daripada sholat. Wa fi tsalitsati 'anis zakati, pada cabang yang ketiga ditanyakan daripada zakat. Wa fir rabi'ati 'anis shaumi, pada cabang keempat daripada puasa. Wa fil khamisati 'anil haji wal umrati, pada cabang yang kelima ditanyakan daripada haji dan umrah. Jadi kalau kita sudah sampai pada batasan wajib haji dan umrah tapi tidak berangkat, ini juga kita kena pertanyaan di pos yang kelima. Wa fis sadisati 'anil wudu'i wal ghusli minal janabati, dan pada pos yang keenam ditanyakan daripada wudu dan daripada mandi minal janabah, mandi daripada junub, artinya mandi junub. Ini adalah hal-hal yang dipertanyakan dan menjadi poin penting bagi kita saat di atas titian Shiratal Mustaqim. Iman itu iman pasti, karena kalau tanpa iman kita langsung lempar ke neraka. Yang kedua adalah sholat, dan sholat adalah amalan pertama yang ditanyakan. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama ditanyakan pada hamba di hari kiamat adalah sholat. Karena sholat ini yang menjaga dan menjadi patron bagi kita. Kalau sholat kita sempurna, maka yang lain sudah lumayan bebas. Tapi kita tanyakan yang ketiga daripada zakat, yang keempat daripada puasa. Artinya apa? Zakat lebih utama daripada puasa, karena di zakat inilah kebanyakan orang mencari alasan. Ada yang punya emas, saat mau kadar zakatnya sampai nisabnya, emasnya dijual. Ada yang punya emas, lalu dia berkata, saya pantas memakai emas ini. Emas ini emas perhiasan saya, sehingga emas ini tidak wajib zakat. Ada yang punya penghasilan zakat fitrah, tapi dia masih menerima juga zakat fitrah dari senef fakir dan miskin, padahal sebenarnya dia tidak termasuk fakir dan miskin. Ada zakat fitrah yang diserahkan setelah lewat daripada batasan sholat Idul Fitri. Dalam zakat ada banyak orang yang silap, ada banyak orang yang salah, ada banyak orang yang tidak kontrol dengan hal-hal yang penting dalam zakat, sehingga zakat menjadi pos pertanyaan paling awal, lebih awal daripada puasa. Puasa hampir semua orang melakukannya, sehingga di sini dia ditanyakan pada pos keempat. Pos kelima, haji dan umrah. Jangan kita pikir ini ringan, artinya haji dan umrah juga ditanyakan pada pos yang kelima. Dan yang pos keenam, ini juga yang sering orang lalai daripadanya, yaitu wudu dan mandi junub. Artinya apa? Wudu bukan bagian dari pertanyaan sholat, tapi wudu mempunyai pos tersendiri. Saat kita tidak sempurna wudu kita wudu dengan keran, lalu tangan kita saat kita siram dengan keran, ada bagian belakang tidak sempurna tercuci, atau kaki saat darah kaki dari sisi belakang, lalu sisi depannya tidak habis teralir air dari depannya, maka ada bagian yang tidak sempurna. Begitupun dengan kuku. Begitupun dengan kuku. Kita hampir masuk ke batasan bagian melakukan udhiyah. Hari ini kita berada pada 29 Zulqa'dah. Berarti ya besok kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Iya, besok kita masuk 1 Zulhijjah. Berarti bagian niat udhiyah atau berkurban, maka sebaiknya tidak lagi memotong kuku dan rambut, karena semuanya akan menjadi saksi bagi kita dari darah yang tumpah dari datang sendiri kita. Saat kita memelihara kuku, di bawah kuku kita ada kotoran, ada eoke, ada kano, ada anjing polpen, ada daun, ada tinta, ada cemekam, ada segala macam di bawah kuku kita, dan ini tidak sampai air wudu ke dalamnya, maka ini juga menjadi pertanyaan di pos ke-6 kita. Artinya wudu banyak hal yang perlu diperhatikan. Bagi kita yang punya janggut,
pastikan air wudhu kita melewati batasan tumbuh janggut ini. Itu juga dengan batasan telinga kita, walaupun kita sering pakai jilbab, saat kita buka jilbab, di sini biasa ada rambut, pastikan ini lewat posisi kita berwudhunya. Siku juga pastikan tetap melewati had daripada mirfaqain, artinya dari had dua siku kita. Rambut, pastikan rambut yang kita cuci tidak dalam keadaan terlepas dari akarnya, dan pastikan semua anggota tubuh kita terkena. Satu lagi, mandi junub. Mandi junub, kesalahan yang paling banyak terjadi adalah saat orang mandi dengan gayung dari dalam bak dan air mustakmalnya kembali masuk ke dalam bak itu kembali sehingga tidak suci. Air mustakmal tidak suci tapi tidak menyucikan, tidak dapat digunakan kembali. Kita baru mandi sebagian tubuh kita, cuci rambut kita, bahu belum basah, tangan kanan kita belum basah karena tangan kiri kita yang pegang gayung. Air dari rambut masuk lagi ke bak, sedangkan air bak tidak sampai 2 ulang. Dan ini yang jadi masalah, artinya saat mandi junub kita tidak sah, berarti kita mau sholat dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Dan ini menjadi fungsi dari pertanyaan pada pos ke-6. Dan yang sering lagi juga, saat kita mandi dari pertama sampai selesai, ada bagian telapak kaki kita yang tidak tersiram air saat kita mandi, karena telapak kaki kita menginjak ke bawah semen dan telapak kaki kita tidak tersiram saat kita mandi. Sama dengan yang tidak kita masukkan air di pusat, di bagian dubur atau di bagian kubul yang tidak dibersihkan, di sela-sela lipatan-lipatan anggota tubuh kita yang tidak sempurna masuk air, di rongga hidung yang terlihat saat kita pada pandangan huruf, mulut ada 2 pendapat, apakah satu pendapat tidak wajib masukkan, tapi ada pendapat yang harus berkumur. Karena telinga sama mata juga diperhatikan saat kita mandi junub. Pastikan mandi junub kita sempurna, karena syarat mandi junub cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua menyampaikan air kepada seluruh anggota badan kita. Kalau niat kemungkinan semua ada, tapi sampai air ke seluruh anggota badan, sudah sampaikah air? Kalau sebelum mandi kita ada pakai minyak rambut, pastikan minyak rambutnya hilang dulu. Sebelum kita selesai mandi junub, pastikan tidak ada licin yang membuat air melekat di rambut kita, baru sempurna kita mandi junub. Pastikan kita terlepas dari posko ke-6, posko pertanyaan daripada wudu dan mandi junub. Dan yang terakhir posko ke-7, yaitu di cabang ke-7, wa fis sabiati anil birril walidai wa silatul rahmi wal madalimi. Ini yang bahaya sekali, yaitu pada yang ke-7 terhadap perbuatan baik kepada kedua orang tua dan silaturahim dan saling menzalimi. Jadi mudah-mudahan kita selamat daripada yang semua. Fa in najaminha fabiha, kalau dia selamat maka dia berada tetap pada garbu itu. Wa illa tarabi finnar, kalau tidak maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Kita berhenti dulu karena ada sambungannya. Berkata Al-Wahhab, ini Wahhab bin Munabbih, penjelasan daripada hadis ini, dan kita sudah sampai pada 4 menit sebelum waktu sholat isya. Ada pertanyaan? Kita baca Fatihah bersama. Ada? Ya. Kalau tidak, sekarang masing-masing dari kita niatkan apa yang kita inginkan, bayangkan apa yang kita kehendaki, seakan-akan itu terjadi esok hari, dan pastikan keinginan kita semua terwujud. Dalam majelis ini, dalam tempat ini, ada banyak orang yang hari ini mungkin berkat kasih sayang Allah kabulkan doanya dengan berkat Fatihah dari mereka dan digabung dengan kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi solusi, menjadi alternatif dari berbagai masalah yang kita hadapi hari ini. Termasuk kita niatkan juga, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada orang tua kita, orang-orang terdekat kita yang sudah mendahului kita dan tidak lagi bersama kita. Niatkan dalam hati untuk semua yang kita inginkan.
ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ala abaina wa ummahatina wa ala jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa li qada'i hajati ma yuzkara fi ismuhu Tengku Arifullah bin Tengku Muhammad Jafar, Tengku Nur Syah bin Basyah, Tengku Usman bin Sukirman, Ustaz Endau Ali, Almarhum Usman bin Usman Effendi, Ismail bin Abdullah, Tengku Yusuf bin Tengku Umar, Nurdin bin Ahmad, Usman bin Sarur, Imam bin Gani, Ibrahim bin Muhammad Syah, Mukhlis bin M. Daud, Muhammadin bin Hamzah, Iskandar bin Zakaria, Zahra bin Ibrahim, Rusli bin Amin, Asmaniza bin Asbalah, Parwati bin Yusra binti Yusuf, Samina binti Abdul Talib, Satya binti Muhammad Amin, Umi Salamah binti Hanafiyah, Rosmaini binti Ismail, Ramlah binti Ibrahim, Sariban binti Mansari, Aisyah binti Budiman, wa ilaika ajma'in wa anta a'lam bi asma'ina wa hajatina ya Allah ya rabbal alamin. Yaqdi anna hajatana ya Allah, sahihan sadana ila hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Ajma'in al-Fatihah warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga manfaat bagi kita semua. Allah kabulkan hajat kita. Allah sampaikan pahala Yasin ini kepada seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum